Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'duh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan mungkin yang berikan kayak tambahan pendapat atau reaksi bahasan seperti itu kepada pendapat yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, gak keliru ya. Beliau ini sepertinya menyinggung tentang masalah tes DNA. Tes DNA ini ada sebagian orang yang mengatakan itu haram, begini dan begitu. Beliau mengatakan begini dalam penjelasannya itu. Kenapa kok gak mau tes DNA atau tes ini dan itu gitu. Padahal zaman sekarang sudah zaman canggih begitu. Orang yang mengkonsumsi sabu-sabu saja itu dapat diketahui dengan tes DNA-nya begitu, atau tes rambut begitu. Itu berarti kan zaman sekarang sudah canggih. Beda dengan ulama zaman terdahulu. Maka beliau katakan tidak bisa jadi hujah ketika dikatakan zaman Rasul tidak ada, zaman sahabat gak ada, itu tidak bisa dijadikan hujah karena perkembangan zaman ini di zaman terdahulu itu gak ada begitu. Perkembangan zaman alat ini dan itu tidak ada zaman terdahulu, sehingga kalau berdalih zaman lama dulu gak ada, maka itu bukan satu hujah yang bisa menguatkan atau mengalahkan temuan atau perkembangan zaman pada era sekarang begitu. Sebelum kita banyak komentar, kita saksikan dulu videonya Kiai Marzuki Mustamar ya. Nyun sewu, zaman modern koyok ngene, si ono sing menolak tes ini, lebih gitu. Alasannya zaman Nabi gak ono, zaman salaf soleh gak ono, zaman Imam Syafi'i gak ono. Lelek mikir zaman samono gak ono para rawuh ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi apa jenis? Narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi gak ono ngene iki, zaman Imam Syafi'i gak ono, zaman saiki ono, apa terus diabaikan? Melihat penjelasan beliau itu ya sepertinya ya, tapi saya tidak bisa memastikan beliau ini mengarahnya kepada tes DNA. Saya tidak memastikan karena tidak ada pernyataan yang tegas dari beliau, tapi beliau itu kayaknya menyinggung-nyinggung itu tes itu. Berarti kan yang viral pada sekarang ini adalah tes DNA begitu. Beliau ini katakan begini, perkembangan zaman, kalau saya pahami begini ya, perkembangan zaman ini kan sudah canggih begitu. Seseorang tahu mengkonsumsi apa, misalnya sabu atau apa misalnya, kan bisa dites dengan mengambil salah satu bagian dari anggota badannya begitu. Dapat diketahui ini apa, ada ininya, apa zat ininya itu dapat diketahui. Oh ini pengkonsumsi sabu, ini begini, ini dapat diketahui begitu. Sehingga seseorang yang menolak kecanggihan zaman ini, maka orang itu ia akan ketinggalan, atau bisa dikatakan orang yang sebenarnya menyimpang terhadap sesuatu yang memang sudah menjadi fakta pada era sekarang begitu. Kemudian begini, kalau masalah tes DNA itu setahu saya atau saya pernah baca, itu memang ulama itu khilaf. Ada yang memang memperbolehkan, artinya mengiktibar, ada yang tidak mengiktibar begitu. Tapi untuk menafikan sesuatu itu memang kalau hanya pada satu-satunya itu tidak bisa menafikan, ini tidak bisa, karena memang ini bukan data atau bayinah yang pokok, tapi sebagai penguat saja atau syahid saja begitu. Untuk yang pokok itu misalnya kayak manuskrip atau apa begitu, kalau di dalam masalah nasab begitu. Kemudian juga begini, sebenarnya antara hukum fikih ini kadang itu bertentangan dengan penelitian atau hukum yang ada di TIP begitu, sehingga tidak bisa begini, seseorang yang kemudian dia memahami satu fikih kemudian mengatakan bahwasanya kalau di fikih tidak ada, berarti untuk ilmu pengetahuan atau TIP itu tidak ada. Maka hal ini seharusnya tidak bisa berpikiran seperti ini, karena memang fikih dengan ilmu TIP itu kadang itu selaras sama secara hukum atau penyampaian atau kesimpulan, tapi kadang itu berbeda begitu. Kalau berbeda bagaimana?
iya kita ambil masing-masing gitu siapa yang percaya begitu. Fikihnya yang percaya fikih ya yang monggo, yang percaya untuk tip ya monggo begitu. Tidak bisa salah satu dari keduanya ini menafikan atau menyalahkan. Wong sama-sama punya data atau sama-sama punya hujah yang kuat begitu. Kalau yang ngetren di ulama atau di pesantren itu kan di bab toharo itu gak keliru, itu di bab apa ya, tentang masalah gak keliru itu eh, air air panas apa begitu bahasanya begitu. Itu berbeda itu antara ilmu kedokteran dengan ilmu fikihnya begitu. Kalau begitu bagaimana? Ya sama-sama kuat itu, tinggal ikut yang mana. Dalam artian begini, dites aja secara langsung benar atau tidak misal fikihnya, kemudian secara medisnya atau secara tipnya begitu. Dan kalau begini saya sih, di perkembangan masalah nasab ini banyak ulama-ulama yang sudah mulai bersuara tentang masalah itu. Ibrohnya ini adalah ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama kita yang belum tampil atau yang tidak tampil ke permukaan ya, itu sekarang sudah mulai tampil ke permukaan. Jadi kalau bahasa saya, jadi orang-orang hebatnya, orang-orang alimnya di NU khususnya itu sudah mulai muncul begitu, menampakkan begitu. Sebab ghirah keilmuan itu yang perlu untuk kita bangkitkan, bukan ghirah kenasaban begitu. Saya keturunannya wali ini, saya keturunannya wali ini, saya keturunannya syekh ini, saya keturunannya ini dan itu. Itu tidak penting sebenarnya. Kenapa tidak penting? Hal itu kelak di hadapan Allah itu tidak akan bermanfaat. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling takwa begitu. Bukan inna akramakum indallah man lahu nasabun begitu. Sungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ada yang mempunyai nasab begitu, atau ansabukum begitu. Yang paling mulia nasabnya, gak ada seperti itu. Oleh karena itu apa ya, memuliakan nasab itu bukan hal yang harus ditonjolkan. Seseorang yang bernasab ke orang yang mulia itu bagus, perlu dibanggakan, tapi tidak perlu tafakhur dan diiklan ke masyarakat begitu, gak perlu. Saya misal keturunan wali ini, saya keturunan pujuk ini, kata orang Madura, itu kebanggaan kamu tersendiri, pribadi, gak usah kamu keluar-keluar di sosmed begitu. Apalagi kamu buat sebagai senjata pada seseorang untuk misalnya mendapatkan tahsilud dunyawiyah begitu, hasil dunia begitu. Wallahu naudzubillah wal iyadzubillah begitu. Karena memang tidak apa ya, ya mungkin tidak jarang begitu sebelum adanya polemik nasab ini orang yang memanfaatkan kemuliaan nasabnya untuk tahsil atau untuk kepentingan dunia begitu. Oleh karena itu ibroh yang sangat sangat tampak sekali pada polemik nasab ini menurut pandangan saya pribadi adalah sudah minimnya seseorang yang memanfaatkan kemuliaan nasabnya untuk litahsilid dunyawiyah, untuk menghasilkan materi dunia begitu. Sekarang mereka sudah berlomba-lomba bagaimana mereka ini mencerdaskan diri mereka dan memberikan manfaat kepada umat begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.